Masuknya agama Islam ke Pulau Jawa, utamanya Pulau Jawa bagian barat, maksudnya bumi Pasundan, ini tidak mulus-mulus saja. Jadi ada yang menentang juga. Dalam catatan sejarah Sunda, pemirsa, bahwa orang yang mula-mula memeluk agama Islam, maksudnya dari kalangan darah biru begitu, adalah orang yang disebut atau yang dijuluki dengan nama Haji Purwa. Haji Purwa ini ya pemirsa ya sebagaimana orang yang murtad dari agama leluhurnya begitu. Agama sebelumnya, agama yang dianut orang Galuh pada waktu itu ya dibenci begitu. Haji Purwa itu dikisahkan dibenci, dan bahkan dalam salah satu naskah Sunda itu disebutkan bahwa orang-orang model Haji Purwa itu disebut sebagai orang yang melanggar adat begitu. Artinya orang yang sudah murtad begitu. Dan orang-orang macam Haji Purwa ya dibenci. Maka kemudian timbullah dalam budaya Sunda pada waktu itu ketika Haji Purwa itu memeluk Islam dan kemudian banyak pengikutnya, tempat sesembahan orang Islam itu di Tanah Pasundan itu disebut sebagai langgar. Jadi oleh orang Sunda itu masjid itu atau musola kecil itu disebut langgar. Mengapa disebut langgar? Karena orang-orang yang menyembah Allah atau yang beragama Islam pada waktu itu dianggap oleh orang Sunda pada waktu itu adalah orang-orang murtad yang melanggar adat mereka gitu. Itu catatan kebencian, gambaran catatan kebencian orang Sunda pada waktu itu terhadap Islam. Catatan lainnya adalah pemirsa bahwa ketika Syekh Kuro itu berdakwah di Cirebon dan kemudian beliau itu mendapatkan pengikut dan beliau itu kemudian membuka pesantren di Karawang, di kemudian hari itu beliau itu diusir. Maka Anda jangan heran kalau sekarang di Karawang itu nggak ada bekas sama sekali ya, karena dahulunya itu pesantren yang didirikan oleh Syekh Kuro itu dibubarkan oleh pemerintah pada waktu itu ya, sehingga bubar. Kebencian para penguasa Sunda pada waktu itu terhadap Islam sehingga tempat ibadahnya itu disebut langgar itu ternyata itu memakan mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena di kemudian hari orang yang menjadi raja seluruh tanah Sunda itu ternyata itu mengawini orang Islam gitu loh. Karena Siliwangi, Raja Pajajaran pertama itu ketika Galuh dan Sunda itu disatukan itu adalah raja Sunda yang mula-mula mengawini orang Islam. Walaupun umumnya para darah biru di Sunda itu benci terhadap Islam ya tidak bisa berbuat apa-apa, karena pada waktu itu Siliwangi itu adalah raja yang pikirannya itu tidak seperti raja-raja sebelumnya atau pejabat-pejabat lainnya. Jadi Siliwangi itu atau Sri Baduga Maharaja itu punya sifat apa namanya ya, plural gitu. Jadi sama seperti Brawijaya di Majapahit begitu. Jadi terhadap agama itu biasa saja gitu, mengayomi, tidak terlalu fanatik terhadap agama resmi begitu. Sehingga yang terjadi di zaman Siliwangi itu ya terjadi perdamaian antara Islam dengan agama mayoritas pada waktu itu. Meskipun sebelumnya Islam itu disebut sebagai langgar, orang yang melanggar dan lain sebagainya. Kemudian pemirsa, bahwa catatan selanjutnya itu adalah selepas wafatnya Prabu Siliwangi, kebencian Pajajaran utamanya terhadap Islam ini makin menjadi-jadi.
Bahkan pesantren yang didirikan oleh Syekh Siti Jenar, pesantren Lemah Abang itu, yang sempat didirikan pada masa Prabu Siliwangi dan bebas didirikan begitu, sehingga pada akhirnya banyak orang Islam di pesisir utara Pulau Jawa di zaman Surawisesa ini, pesantren-pesantren itu ditutup karena Prabu Siliwanginya sudah wafat. Kemudian yang naik itu Surawisesa, orang-orang anti Islam ini berkuasa lagi tuh. Adapun provokatornya itu adalah seorang penasehat Raja Pajajaran, dalam catatan sejarah ini disebut dengan nama Resi Bungsu ya. Resi Bungsu ini adalah pembisiknya Surawisesa, di mana menurut Resi Bungsu ini adalah Islam membahayakan, sehingga pada waktu itu orang-orang Islam di wilayah Pajajaran itu dibubarkan, sampai pada akhirnya pada tahun 1526 itu nanti negeri-negeri Islam yang 16 banyaknya itu kan nanti diperang oleh Surawisesa itu ya, karena dianggap melakukan makar, padahal ya bukan makar, karena sebelumnya itu memang Islam itu ditekan, pesantrennya dibubarkan begitu. Kemudian Pajajarannya bersekutu dengan Portugis, sehingga negeri-negeri Pajajaran yang Islam jumlahnya 16 kalau dalam naskah Carita Parahyangan itu memberontak dan kemudian diperangi. Jadi begitu itu kondisinya itu memang seperti itu. Jadi di Sunda itu pemirsa, awal masuknya Islam itu di zaman Haji Purwa ya dianggap sebagai agama yang melanggar adat. Kemudian di zaman Siliwangi, karena Siliwanginya itu mengawini putri yang beragama Islam, ini sempat damai itu. Cuma ya ketika Prabu Siliwanginya udah tua dan istri Prabu Siliwanginya sudah wafat yang Islam itu, anak-anaknya yang menjadi bulan-bulanan sehingga terusir ke luar istana. Kemudian pada saat Prabu Siliwangi wafat, anti Islamnya itu ya tinggi lagi, karena mereka itu menganggap orang yang beragama Islam itu melanggar, orang yang murtad lah begitu. Dan pada akhirnya ketidakadilan terhadap orang Islam yang dilakukan oleh para pejabat Sunda pada waktu itu yang menimbulkan pemberontakan dari orang-orang Islam yang kala itu sudah banyak dianut oleh penguasa di pesisir. Pada akhirnya ya Pajajaran sendiri ya pada akhirnya ditewak oleh orang-orang Islam, karena orang-orang Islam sudah muak, itu sih memang sudah ditekan dari dulunya gitu.